Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa main-main juga ke channelnya Sora yang pertama di Sora yang Tarot ya, linknya ada di bawah. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Hari ini tema pembacaannya adalah yang akhirnya atau yang akhirnya dia sadari dari kamu ya. Ada seseorang yang akhirnya menyadari sesuatu dari kamu. Kita akan lihat bagaimana pembacaan hari ini. Yang akhirnya dia sadari dari kamu. Oke. Yang pertama adalah dia menyadari bahwa ternyata ya ada waktu di mana kalian harus terpisah terlebih dahulu. Ya, artinya sekarang bisa saja kamu sedang terpisah sama orang ini ya. Entah itu memang sedang break, sedang nggak komunikasi dan sebagainya. Tapi justru setelah adanya sebuah perpisahan ini atau ada break ini, entah nggak komunikasi dan sebagainya, justru bisa membuat dia untuk berpikir dengan lebih jernih. Justru dia bisa lebih memahami, lebih merenungi gitu loh. Memang kadang-kadang kita tuh butuh waktu dulu sendiri. Kita butuh waktu dulu dan momentum dulu untuk memahami segala sesuatunya. Jadi memang kalau Sora lihat di sini, di sisi lain ada unsur dari universe atau semesta ini memang membuat adanya sebuah perpisahan dulu untuk ada proses yang lainnya. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat, kamu atau dia atau kalian sama-sama saling sebenarnya stalking, masih saling stalking, masih berusaha mau cari tahu, masih peduli dan masih spying ya, ngeliatin, stalking dan menunggu ya. Mungkin saja menunggu momentum yang tepat untuk berbicara lagi, untuk ketemu lagi dan sebagainya. Jadi ini sedang dalam periode sama-sama saling menunggu ya. Bisa saja ini sama-sama menunggu momentum baik. Dan sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini, yes, yang sebenarnya di sini ya, dia berharap ya ketika nanti kalian terkoneksi kembali itu bisa banyak hal-hal baik yang datang atau kamu masih mau terkoneksi sama dia. Kalau yang Sora lihat di sini sebenarnya ada satu kebimbangan dan ketakutan dia ketika kamu balik itu, kamu belum tentu bilang iya atau belum tentu bisa terima dia balik itu sebenarnya ya. Dan harusnya dalam periode kurang lebih dalam 1 bulan ke depan itu akan ada sesuatu di antara kalian ya. Entah dia mulai komunikasi lagi sama kamu, nemuin kamu, atau memang kalian sekarang sudah nggak berkomunikasi sekitar 1 bulan itu juga bisa ya. Oke. Orang ini itu sebenarnya punya banyak kenangan masa kecil ya. Oke. Yang mungkin sama kamu. Mungkin kalian sama-sama besar di kota yang sama, punya kebiasaan yang sama, atau mungkin banyak sekali hal-hal yang kalian ceritakan soal masa kecil kalian itu juga ada kalau Sora di sini. Ya. Yang akhirnya ia sadari dan pahami dari kamu. Oke. Dia menyadari bahwa akan banyak sekali hal-hal yang harus dibicarakan atau diutarakan. Berarti sebenarnya mungkin di sini banyak ketidakjelasan, mungkin banyak kebingungan dan lain-lainnya yang belum dibicarakan, ya. Mungkin saja dia banyak mendem, kamu juga banyak mendem, ya. Nah, di sini kalau yang Sora lihat ada di mana sisinya dia itu berusaha untuk menegaskan dirinya sendiri gitu. Jadi dia baru menyadari ya, ternyata makin disadari adalah dia itu perlu harus menjadi tegas gitu loh. Jadi selama ini mungkin isu yang ada di antara kalian adalah ketidakadanya ketegasan, tidak adanya kejelasan. Yang baru mulai dia sadari adalah harus ada ketegasan dan kejelasan ya. Orang ini kalau Sora lihat ini orang nggak jauh ya, orang deket-deket aja dari kamu ya orangnya gitu loh. Memang mungkin tinggal dekat sama kamu atau memang teman dekat kamu tadinya dari lingkungan yang sama, itu juga ada di kota yang sama juga ada ya. Dan sebenarnya memang proses di antara kalian itu membutuhkan banyak sekali kesabaran ya, karena memang perenungan yang akhirnya dia dapatkan dalam tanda kutip wangsitnya itu memang dia butuh untuk yang namanya proses. Dan hubungan ini tuh banyak sekali perlu sekali yang namanya kesabaran. Karena memang hubungan ini itu seperti terjeda untuk saling mempause dan saling merefleksikan sambil merenung gitu loh.
Apakah memang kamu masih mau melanjutkan hubungan ini? Apakah dia juga masih mau melanjutkan hubungan ini gitu loh. Jadi sama-sama saling introspeksi dan berpikir dulu. Kita karena secara garis besar, apa yang mungkin menjadi isu dalam masalah hubungan kalian secara garis besar aja ya, adalah kalau Sora lihat di sini isunya adalah soal masalah kebijaksanaan. Kamu merasa dalam tanda kutip dia kadang-kadang mungkin bisa saja mengalami, kamu merasa dia kurang bijaksana. Kamu merasa dia itu kadang-kadang tidak benar-benar berpikir atas segala keputusannya dia, perilakunya dia, atau perkataan dia ke kamu. Ya, tapi ini juga bisa jadi menjadi indikasi bahwa kamu sering merasa bahwa kalian sama-sama, tapi seperti dia tuh jalannya sendiri. Kamu tidak dilebatkan di sana. Jadi di sini kamu merasa seperti kesepian, sendirian, dan butuh penolong. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Dan harusnya hubungan ini banyak dievaluasi karena mungkin saja ada kesalahan-kesalahan berulang, ketidakjelasan, gitu loh ya. Dan di sini juga ada isu-isu tentang pengkhianatan. Perselingkuhan itu ada. Perselingkuhan ada, kebohongan juga ada, manipulasi juga ada, melakukan sesuatu di belakang diam-diam juga sudah ada. Ya, jadi memang hubungan ini tuh seperti kamu merasa sudah ada kekecewaan, kayak mungkin dia menyakiti kamu karena mengulangi proses yang sama, adanya pengkhianatan, menghadirkan orang ketiga, ke-8, ke-10, ya. Dan masalah kejelasan hubungan. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi di sini ada kejelasan hubungan yang kamu merasa bahwa kamu butuh suatu pengharapan, butuh suatu kejelasan. Tapi hubungan ini karena penuh sekali dengan mungkin kebohongan dan kamu merasa dia juga nggak kooperatif dan terbuka, ya. Kamu pingin hubungan ini sebenarnya bisa berhasil juga, gitu loh. Ada hal positif dan baik dari hubungan ini, gitu loh. Tapi itu mungkin saja tidak terjadi. Nah, makanya sekarang ada periode di mana ya sama-sama berpikir, dan ini apa yang dia sadari dan dia renungkan dari kamu. Yang pertama kita mau lihat perasaan dia sebenarnya, ya, yang dia sadari dan dia renungkan, ya, yang akhirnya dia sadari. Yang pertama bahwa dia menyadari, ya, bahwa seharusnya komunikasi saling terbuka di antara kalian. Oke, dan dia menyadari bahwa selama ini banyak sekali kepalsuan, ketidakjujuran, ketidakketerbukaan, dan menyadari bahwa harusnya hubungan kalian itu dipenuhi dengan yang namanya kejujuran dan keterbukaan. Hal ini yang sudah sering kali kamu omongin dan sudah sering kali kamu terapkan. Kamu berusaha menjadi sosok yang jujur dan terbuka, ya. Dan dia baru menyadari bahwa kamu jadi orang yang salah satu berkontribusi terhadap gini loh, situasi gitu loh ya, bisa membaik gitu loh ya. Kamu tuh berusaha ngikutin alur, dan di sini kalau Sora lihat banyak dari mereka yang menyadari bahwa memang mungkin harus alurnya begini dulu, terpisah dulu ya, berpikir dulu masing-masing gitu loh ya. Dan ternyata dia merasa bahwa adanya sebuah koneksi yang sangat kuat. Jadi gini, dengan dia sekarang berjauhan dari kamu, setelah dia merenung, dia merasa ada koneksi sebenarnya yang kuat di antara kalian. Dan dia menyadari bahwa hubungan ini itu banyak diwarnai sama karma orang ketiga. Jadi memang harus diperjelas nih, mau ke depannya mau sama-sama atau enggak, ya. Sebelum lebih jauh, Sora akan coba menambahkan ciri-cirinya dia seperti apa ya. Mungkin ciri-ciri secara garis besar aja. Sebentar ya, aku coba ambil sticksnya. Oke, Sora ambilnya tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama adalah orang ini bisa saja memang sudah punya pasangan resmi. Nah, bisa saja pasangan resminya itu kamu ya. Oke. Atau kalau third party situation ya kamu berarti orang ketiga gitu kan. Oke, kita lanjutkan ya.
Jadi bisa saja kamu yang third party situation, kamu jadi orang ketiga atau kamu yang pasangan sahnya. Oke. Ada mobil, oke. Ini ada mengindikasikan bahwa dia naik kendaraan mobil atau mungkin dia punya mobil atau kerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan mobil atau dia suka permobilan. Ada warna abu-abu. Bisa saja dia suka warna abu-abu, kamu suka warna abu-abu gitu ya. Itu juga bisa. Ini bisa nggak sih di sini? Nah, gift ya. Bisa saja dia bahasa cintanya salah satunya adalah memberikan ya. Bisa saja memberikan hadiah, memberikan yang lain-lainnya ya. Ada biru. Bisa saja memang suka warna biru, itu juga bisa ya. Kamu suka warna biru gitu ya. Sweet. Nah, bisa saja dia memang sweet tooth. Dia suka makanan yang manis-manis, suka dessert misalnya. Ya. Pet keeper. Nah, bisa saja dia punya binatang peliharaan di sana, ya, entah ikan, kucing, anjing, apapun itu ya, burung gitu ya. Punya binatang peliharaan dan ada bitter. Nah, ini bisa saja menyatakan bahwa dia suka segala sesuatu yang mungkin cenderung lebih pahit. Misalnya kayak kopi, dia kopinya nggak pakai gula, suka minum jamu, kayak gitu loh. Oke, sekarang kita akan melihat lebih lanjut apa yang akhirnya dia pahami dan dia renungkan soal kamu. Oke, yang akhirnya dia pahami dan dia renungkan soal kamu. Yang pertama adalah dia tahu bahwa dia sangat egois dan selalu mengutamakan hanya dirinya saja. Itu yang harus dia sadari, bahwa selama ini kamu sudah menahan ego dan mengalah sama dia karena dia selalu ego menentukan hanya dirinya aja. Itu yang dia pahami, salah satunya. Oke. Yang berikutnya, dia menyadari bahwa sebenarnya dia itu masih sayang kamu dan dia tuh masih jatuh cinta sama kamu bahkan dari pertama kali dia ketemu sama kamu. Jadi kalau soal di sini, orang ini mengingat kembali perasaan-perasaan dia yang sudah pernah berlalu sama kamu, ya. Dan di sini dia baru menyadari bahwa dia merasa bersalah karena begitu banyak kebohongan mungkin sama kamu yang membuat dia sebenarnya itu takut untuk bisa jujur sama kamu. Orang ini ada ketakutan untuk jujur sama kamu. Ya, dia menyadari bahwa dia banyak sekali kesalahan. Ya. Dan di sini terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya dia itu merasakan bahwa dia itu belum bisa melepaskan kamu dan dia itu pingin dapat kesempatan kedua dari kamu. Ya, artinya orang ini memang belum siap kamu tinggalkan, masih sayang kamu gitu loh ya, dan dia berharap ada kesempatan kedua, dan dia pingin banget berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Ya, artinya di sini ada kenyataan dia untuk berubah. Oke, ada kenyataan dia untuk berubah. Dia menyadari bahwa dia punya karmic connection dengan mungkin selingkuhannya dan sebagainya yang memang membuat dia sering sekali sulit untuk terlepas dari pola-pola berulang. Tapi sekarang dia mulai merasakan bahwa dia harus mematahkan karmic connection dengan yang namanya perselingkuhan atau orang ketiga, gitu ya. Dan dia merasakan tanpa kamu itu rasanya ada kekosongan. Gak ada kamu itu rasanya kosong, berarti dia itu isi hatinya salah satunya ada kamu di dalamnya. Dan dia merasa dipenuhi dengan banyak perasaan merasa bersalah tentang perbuatan dia ke kamu dan apa yang pernah dia katakan sama kamu. Jadi dari perenungan ini dia menyadari bahwa dia masih sayang sama kamu dan dia merenungi kesalahan-kesalahan dia gitu loh. Dan dia menyadari bahwa koneksi itu selalu ada. Dan dia menyadari bahwa dia sayang kamu, hanya dia tidak pernah benar-benar bisa menunjukkan sama kamu bagaimana caranya yang tepat ya. Orang ini mungkin saja bukan tipe-tipe yang mudah untuk berkomunikasi. Kamu ternyata cuma satu-satunya dan hanya ada kamu. Artinya kamu tidak bisa tergantikan ya. Kita lihat quick aja yang sudah pernah mungkin kamu lakukan apa aja sih secara garis besar untuk orang ini. Wow, kamu banyak sekali bertahan untuk dia. Ya, banyak di sini kalau Sora lihat kamu membantu dia untuk secara finansial kamu cover dan di satu sisi kamu juga berusaha bertahan untuk mempertahankan hubungan. Di balik situasi yang nggak kondusif, kamu banyak berkorban untuk kayak berusaha menjaga hubungan tetap stabil. Itu kalau yang Sora lihat. Dan kamu itu banyak yang berjuang, ya.
Jadi meskipun dia menyakiti kamu dengan kata-kata dan sebagainya, kamu masih berusaha untuk memperjuangkan, masih berusaha untuk ayo kita diskusiin, ayo kita omongin hubungan ini gitu loh. Jadi kalau suara di sini banyak pengorbanan kamu untuk dia gitu. Kamu sesungguhnya sangat indah, luar dan dalam. Artinya dia mulai menyadari koneksi yang kuat dan perasaan dia yang masih kuat ke kamu. Oke. Dan dia menyadari bahwa ternyata dia tidak suka jauh-jauh dari kamu. Ternyata jauh dari kamu bikin dia sedih, kecewa, kepikiran. Oke. Jadi, Sora, apa yang akan terjadi ke depannya? Oke. Play more. Just for you. Dan mommy issues. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, kedepannya adalah memang dia itu ingin minta kesempatan kedua, tadi sudah jelas ya. Hanya dia berharap hubungan ini kedepannya bisa dijalankan dengan lebih santai. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau aku Sora lihat di sini dia pingin meminta kesempatan kedua, tapi ada sisi dia itu pingin menjalankan hubungan itu dengan lebih santai, dengan lebih banyak waktu-waktu yang menyenangkan sama kamu, gitu ya. Jadi mungkin sama ini dia merasa juga banyak sekali terlalu situasi yang terlalu serius, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, tapi dia di sini ada keinginan untuk berkomitmen hanya untuk kamu. Ya, dan orang ini sebenarnya memang menyadari bahwa dia itu punya isu, salah satunya adalah datang dari latar belakang keluarga yang mungkin kurang terurus, ada yang mungkin ibunya tidak memperhatikan dia dengan benar-benar, atau justru dia berselek gitu ya sama ibunya, sehingga dia itu mengharapkan pasangannya itu bisa menjadi seseorang yang menggantikan sosok ibu bagi dia. Itu yang Sora lihat sih gitu. Ya, dan dengan seiring waktu hubungan kalian akan semakin membonding gitu ya. Kalau ditanya Sora, terus layak nggak sih orang ini sebenarnya dikasih kesempatan? Kalau Sora lihat di sini, seperti seorang anak yang memang harus diurus dan dibimbing dan diarahkan, Sora melihat bahwa dia itu memang kadang-kadang masih suka terlalu spontan, kurang bertanggung jawab, namanya juga sifat kekanak-kanakan ya, yang sebenarnya ada potensi kalau memang kamu bersabar untuk membimbing, mengarahkan gitu loh ya, bisa berubah pelan-pelan gitu loh. Jadi seperti kepada proses untuk pelan-pelan lagi, membangun lagi, karena memang orang ini punya isu-isu banyak dalam hidupnya, dan merubah orang itu tidak gampang ya gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, cuman dia memang merasa banyak sekali kecocokan sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, ada yang banyak ingin punya waktu untuk bisa keluar dan lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu. Kira-kira seperti itu. Ya, Sora akan coba lihat di sini waktunya kapan dia mulai pergerakan ke kamu, dan di sini juga ada astrologi, semoga bisa terlihat ya. Ada periode waktu, ada periode astrologi di sini. Ya. Oke. Yang pertama ada Scorpio ya, 8 minggu atau 8 bulan lagi atau tanggal 8. Ada hari Sabtu ya. Ini bisa saja dia akan menghubungi kamu di hari Sabtu, ulang tahunnya di hari Sabtu ya, 1 hari atau 1 minggu lagi. Aries ya, 1 minggu atau 1 bulan lagi. Dan ada 5 hari atau 5 minggu lagi. Nah, ini sudah ada 2 astrologi yang akan Sora tambahkan dengan di sini Sora akan coba ambil dengan zodiaknya aja ya di sini ya. Oke. Ada tambahan dari Cancer, Libra dan juga Taurus. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Jadi di antara periode waktu ini ya, kalau memang kamu masih mau menerima, perlu banyak sekali kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan. Tapi ya, kalau yang Sora lihat di sini, memang dia akhirnya merenungi bahwa dia punya sesuatu sama kamu, punya ikatan, dan dia kepingin kembali lagi. Ya. Terima kasih untuk yang pengen personal reading dan yang ingin lainnya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you, bye.